kita akan membahas the economics behind the visit. Jadi, apa yang dicari Presiden Prabowo di Amerika? Apa barang dagangan utama yang dibawa Presiden Prabowo ke Amerika? Selain hilirisasi dan ketahanan pangan, ada juga isu tentang OECD. Apa itu? Kunjungan Presiden Prabowo kali ini juga akan bertemu para pebisnis dan CEO teknologi Amerika Serikat. Diharapkan akan ada pembicaraan soal data center dan AI. Indonesia diharapkan dapat menjadi hub AI di ASEAN. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Tidak terasa, kita telah memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Sobat Linomics, minggu ini Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Amerika Serikat untuk kunjungannya selama beberapa hari. Tentu banyak acara yang telah diagendakan untuk beliau. Nah, di episode kali ini kita akan membahas the economics behind the visit. Dan khususnya, kita akan mencoba melihat peluang-peluang ekonomi apa saja yang Indonesia bisa dapat dari kunjungan ini. Mungkin sebagian Sobat Linomics berpikir, kunjungan presiden mah biasa. Paling tanda tangan MOU, terus makan malam. Tapi, tunggu dulu. Kunjungan di bulan Februari 2026 ini berbeda. Ini bukan sekedar diplomasi basa-basi. Ini adalah salah satu pertaruhan ekonomi terbesar Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Mengapa demikian? Karena kita sudah masuk tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Janji kampanye soal pertumbuhan ekonomi 8% bukan lagi slogan, tapi sudah jadi target yang butuh dicapai. Dan jujur saja, di tengah ekonomi global yang lagi fragmented atau terpecah-pecah seperti sekarang, tumbuh 8% itu hampir mustahil kalau kita masih business as usual. Jadi, apa yang dicari Presiden Prabowo di Amerika? Jawabannya bukan sekedar investasi atau perjanjian tarif dagang, tapi juga akses. Akses ke pasar yang selama ini tertutup tembok regulasi. Nah, sebelum lebih dalam, mari kita lihat dulu peta besarnya. Dunia di tahun 2026 ini sudah berubah. Dulu kita kenal globalisasi itu artinya bikin barang di tempat termurah, biasanya di Tiongkok, lalu jual di tempat termahal, seperti di Amerika atau Eropa. Tapi sekarang trennya adalah friendshoring. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, hanya mau dagang barang-barang strategis dengan teman atau sekutu mereka. Mereka cukup trauma dengan gangguan supply chain sewaktu pandemi lalu dan juga tensi geopolitik yang berkembang belakangan ini. Nah, disinilah seninya. Indonesia itu penganut politik bebas aktif. Kita berteman dengan Tiongkok sebagai partner dagang terbesar kita, tapi kita juga butuh Amerika sebagai partner investasi. Coba bayangkan peta rantai pasok global sekarang. Jalur-jalur perdagangan ini sedang digambar ulang. Di tahun 2025 kemarin, data BPS menunjukkan surplus neraca perdagangan kita mulai menipis karena harga komoditas turun. Kita butuh booster baru. Nah, sekarang, apa barang dagangan utama yang dibawa Presiden Prabowo ke Amerika? Satu kata, nikel. Mengapa nikel? Kalau sumber minyak identik dengan Arab Saudi, maka Indonesia itu sering disebut Arab Saudinya nikel. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sehingga posisi Indonesia sangat dominan. Tanpa nikel kita, revolusi mobil listrik dunia bakal pincang. Tapi ada tantangan besar. Amerika punya aturan yang namanya Inflation Reduction Act. Aturan ini simpelnya adalah warga Amerika Serikat dapat diskon pajak besar kalau beli mobil listrik. Tapi syaratnya baterainya harus dibuat dari mineral yang berasal dari negara yang punya perjanjian dagang bebas atau Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat. Apakah Indonesia punya Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat? Jawabannya belum. Akibatnya apa?
Baterai nikel kita didiskriminasi di pasar Amerika Serikat. Kita kalah bersaing dengan nikel dari Australia atau Kanada. Misi utama Presiden Prabowo adalah melobi Amerika Serikat agar dapat membuat pengecualian bagi Indonesia. Kita dapat minta semacam Limited Free Trade Agreement khusus untuk mineral kritis. Istilah kerennya, Critical Minerals Agreement. Kalau deal ini berhasil, dampaknya ke ekonomi kita akan luar biasa. Pertama, smelter nikel kita bakal kebanjiran order dari produsen mobil Amerika seperti Tesla, Ford, atau General Motors. Yang kedua, hilirisasi kita bisa naik kelas. Bukan cuma bikin barang setengah jadi, tapi bisa sampai ke baterai. Namun ada fakta menarik yang mungkin agak pahit. Amerika bisa bilang ke Indonesia, "Oke, kami mau nikel kalian, tapi smelter kalian itu 90% teknologinya punya Tiongkok. Kami tidak mau subsidi uang pajak rakyat Amerika lari ke perusahaan Tiongkok yang ada di Sulawesi misalnya." Ini tentu dilema cukup berat untuk Presiden Prabowo. Secara akademis, ini disebut de-risking. Presiden Prabowo perlu meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia dapat menyediakan nikel yang bersih, baik secara lingkungan maupun secara geopolitik. Makanya, jangan heran, setelah kunjungan ini, mungkin akan ada aturan baru yang memperketat standar lingkungan tambang di Indonesia demi memuaskan standar Amerika Serikat. Selain urusan tambang, ada satu lagi agenda ekonomi yang cukup besar, yaitu soal food security atau ketahanan pangan. Dan ini berhubungan erat dengan program makan bergizi gratis yang di tahun 2026 ini sudah berjalan full scale. Anggarannya ratusan triliun rupiah. Masalahnya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan susu dan daging sapi hanya dari peternak lokal. Belum cukup. Di kunjungan ini diharapkan ada negosiasi impor strategis. Indonesia misalnya dapat meminta tambahan kuota impor gandum atau kedelai dari Amerika Serikat, tapi imbalannya Amerika Serikat transfer teknologi pertanian dan peternakan ke kita agar Indonesia dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Ini yang disebut barter ekonomi modern. Nah, Sobat Linomics, selain hilirisasi dan ketahanan pangan, ada juga isu tentang OECD. Apa itu? Indonesia saat ini sedang dalam proses menjadi anggota OECD, yaitu Perkumpulan Negara-Negara Maju. Kenapa ini penting buat kita? Kalau kita bisa masuk OECD, maka standar kebijakan ekonomi kita harus setara dengan negara maju. Seperti transparansi hukum, anti suap, efisiensi birokrasi, semua akan diawasi dengan ketat. Nah, dalam konteks ini, dukungan Amerika Serikat dapat membantu untuk membuka kunci pintu gerbang OECD karena Amerika Serikat adalah founding member dan juga kontributor terbesar di OECD. Istilahnya, kalau Amerika bilang yes, maka bukan tidak mungkin jalan kita menjadi anggota OECD menjadi lebih mulus. Kalau mereka menahan, kita bakal stuck di middle income trap lebih lama. Nah, kita sudah bahas ekonomi makronya. Sekarang, apa dampaknya buat kita semua, termasuk kaum milenial dan Gen Z? Yang pertama, terkait pasar kerja. Kalau kesepakatan mineral kritis dengan Amerika Serikat bisa tembus, maka bersiaplah. Akan ada gelombang investasi pabrik baterai dan perakitan kendaraan listrik dari perusahaan barat. Mereka butuh engineer, mereka butuh data analis, mereka butuh ahli ESG atau Environmental, Social, and Governance. Perhatikan rantai pasok ini. Dari penambangan sampai daur ulang, peluang kerja akan terbuka lebar. Tapi skillnya spesifik. Bahasa Inggris dan high-tech skill jadi syarat yang mutlak. Yang kedua, terkait iklim startup dan digital. Kunjungan Presiden Prabowo kali ini juga akan bertemu para pebisnis dan CEO teknologi Amerika Serikat. Diharapkan akan ada pembicaraan soal data center dan AI. Indonesia diharapkan dapat menjadi hub AI di ASEAN. Bagi kalian yang main di sektor teknologi, inilah the golden era untuk kalian. Yang ketiga, terkait harga barang. Bila perdagangan lancar,
Barang elektronik dan teknologi dari Amerika Serikat bisa lebih stabil harganya. Tapi sebaliknya, kalau Amerika Serikat minta kita batasi ekspor ke Tiongkok misalnya, barang-barang murah dari Tiongkok bisa jadi lebih mahal atau langka. Jadi, bila kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi key connector ekonomi dunia. Tempat di mana timur dan barat bertemu. Ekonomi kita bisa loncat ke pertumbuhan 6 atau 7% sebelum nantinya mencapai 8%. Tapi bila terkendala, bisa-bisa kita terjepit. Amerika Serikat tidak mau investasi, dan Tiongkok menjadi tidak percaya berdagang dengan kita karena dianggap Indonesia lebih condong ke barat. Pada akhirnya, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat di Februari 2026 ini adalah ujian pembuktian. Apakah Indonesia bisa berdiri tegak sebagai pemain inti ekonomi global atau lebih banyak menjadi penonton atau follower saja? Ada teori dalam hubungan internasional namanya omnibalancing. Ini ketika pemimpin negara menggunakan kebijakan luar negeri untuk mengamankan kepentingan domestik, termasuk kepentingan ekonomi dan stabilitas politik. Presiden Prabowo butuh investasi Amerika Serikat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5-6%. Kalau ekonomi tumbuh, stabilitas politik aman. Kalau ekonominya stuck, bisa-bisa bonus demografi kita bakal jadi bencana demografi alias banyak pengangguran. Jadi, kunjungan ke Amerika Serikat ini bukan soal gagah-gagahan. Ini soal survival of the state di tengah badai ekonomi global. Untuk kalian semua, jangan cuma lihat berita kunjungan ini sebagai headline politik. Lihat peluang di baliknya. Arah angin ekonomi sedang berhembus ke green energy dan high-tech industry. Siapkan skill kalian. Jangan sampai kita cuma jadi penumpang di negeri sendiri. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.